Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai satu aplikasi eh, akuntansi seperti itu ya. Nah, aplikasi akuntansi ini sudah sangat dikenal oleh banyak perusahaan dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai yang versi online-nya atau berbasis webnya seperti itu ya. Jadi untuk untuk Accurate Online sendiri, ini sebenarnya adalah salah satu software akuntansi terlengkap di Indonesia yang membantu ribuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis lebih mudah dan lebih cepat seperti itu. Dan nanti untuk aplikasinya sendiri, ini asli buatan Indonesia dan sudah dikenal di Indonesia dari 1999, ini dari versi pertama kali, versi 1 gitu ya. Sampai nanti 2015 sudah sampai generasi kelima atau Accurate 5. Nah, begitu di 2016, Accurate membuat satu terobosan dengan membuat Accurate Online atau aplikasi yang berbasis web seperti itu. Nah, untuk pengguna sendiri, si Accurate sudah mencapai 200.000 user lebih. Ini catatan dari 2017 ya, sekitar 200.000 pengguna untuk Accurate desktopnya dan untuk Accurate Online sudah mencapai 80.000 user seperti itu. Dan beberapa perusahaan yang sudah menggunakan Accurate seperti ini, seperti Persib Bandung, seperti itu ya. Ada Koi, ada Brodo seperti itu, ada MDG Picture, ini sudah menggunakan Accurate online ataupun Accurate desktop seperti itu. Nah, Accurate juga bekerja sama dengan beberapa instansi pendidikan seperti ini ya. Jadi dari universitas ataupun SMK ini sudah bekerja sama dengan Accurate. Jadi memudahkan untuk Bapak atau Ibu untuk mencari ataupun meng-hire karyawan atau orang-orang yang sudah mengerti ataupun menguasai Accurate seperti itu. Nah, lalu berikutnya Accurate sendiri sudah beberapa kali mendapat predikat Top Brand Award pencarian terbanyak di Google seperti itu. Nah, lalu beberapa fitur di Accurate ya, fitur standar di Accurate seperti ada modul untuk kas dan bank, lalu ada juga untuk modul untuk buku besar, lalu ada modul untuk penjualan dan penjualan dan piutang, lalu juga ada modul untuk pembelian dan hutang seperti ini. Lalu termasuk juga nanti ada modul untuk stoknya dan berikut ada modul untuk fixed asset seperti itu. Nah, saya akan masuk ke aplikasi Accurate-nya ya. Jadi nanti ini demo Accurate-nya saya akan jelaskan langsung ya cara prakteknya. Ini saya buka melalui web browser, melalui Chrome seperti ini. Jadi nanti ada beberapa database di sini. Saya menggunakan database contoh ya, database contoh seperti ini ya. Jadi aplikasi Accurate-nya pada saat pertama kali dibuka tampilannya adalah seperti ini ya. Modulnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, dia ada modul untuk buku besar, lalu ada modul untuk kas dan bank seperti ini, lalu ada modul untuk penjualan, ada modul untuk pembelian ini yang berhubungan dengan hutang ya, lalu juga termasuk dengan stok ya, dan modul terakhir adalah modul fixed asset seperti itu. Nah, untuk operasionalnya gitu ya, pada umumnya Accurate bisa digunakan untuk perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa seperti itu. Jadi sebagai contoh, kalau saya langsung masuk ke modul persediaannya seperti ini. Nah, di modul persediaannya ini ada beberapa fitur yang kita bisa gunakan, antara lain seperti ada fitur gudang gitu ya. Gudang ini nanti korelasinya adalah nanti kita bisa lihat nanti barang ataupun stok per masing-masing gudang seperti ini ya. Lalu juga di sini ada namanya fitur untuk stok opnam gitu ya. Stok opnam kalau misalnya akhir bulan kita melakukan pengecekan barang secara fisik gitu ya. Nanti kalau misalnya ada selisih antara stok barang yang ada di fisik dengan barang yang ada di sistem, kita juga bisa melakukan yang namanya penyesuaian persediaan. Ya, seperti itu ya. Lalu di sini juga bisa per barang untuk per kategori barang juga bisa seperti itu. Nah, sebagai contoh saya akan masuk ke barang dan jasa seperti ini. Ya, ke barang dan jasa. Nanti untuk melihat daftar atau list barang yang sudah kita input sebelumnya, dia ada di menu yang hijau seperti ini. Ya, jadi ini adalah contoh beberapa item yang sudah ada di Accurate seperti itu. Nah, sebagai contoh saya akan bikin satu item baru seperti ini. Jadi umumnya kalau untuk di Accurate kita bisa per kategori barang ya. Jadi kita bisa kelompokkan nanti barang-barangnya berdasarkan kategori. Lalu di sini juga kita bisa melakukan membuat yang namanya kode barang. Kode barang ini nanti bisa berupa angka, huruf gitu ya.
Nanti juga ada limitnya maksimal adalah 30 karakter untuk penomoran ataupun pengkodean barang seperti itu. Lalu juga untuk penamaan barang kita juga bisa daftarkan, ini maksimalnya 280 karakter untuk penamaan barang. Lalu untuk jenis barangnya sendiri, di Accurate ada 3 pilihan, ada yang namanya persediaan, ada yang namanya non persediaan, jasa, dan grup. Bedanya adalah kalau untuk yang persediaan, gitu ya, di Accurate, ini kita untuk yang namanya persediaan, kita barang yang biasanya kita beli dan kita jual kembali. Nanti kita perlu yang namanya kontrol stok seperti itu. Jadi makanya di sini kita ada informasi seperti batas minimum stok gitu ya, harga beli gitu ya. Nanti ada saldonya juga seperti itu, saldo awal barang ya. Nah, kalau yang namanya tipe non persediaan, biasanya ini adalah barang yang sifatnya habis pakai. Jadi kita pada saat kita beli, kita langsung dibiayakan. Jadi kita nggak kontrol stoknya gitu. Walaupun kita beli ataupun jual, tapi kita nggak ada kontrol stok, kita bisa alokasikan dia sebagai jenis barang kategori non persediaan seperti itu. Lalu di Accurate juga bisa yang namanya kategori jasa. Jadi kalau misalnya kita nggak jual barang atau produk gitu ya, kita juga bisa jual yang namanya jasa gitu. Cuma nanti bedanya kalau untuk yang namanya jasa ini kita nggak ada, pertama stok barang kita nggak ada seperti itu ya. Kita cuma perlu daftarkan untuk nama barang ataupun nama jasanya seperti itu. Lalu juga di Accurate juga ada kategori terakhir namanya grouping. Grouping ini adalah barang paket. Jadi kalau misalnya kita jual satu produk, tapi dia terdiri dari beberapa item gitu ya. Jadi kayak misalnya kita jual ada paket A terdiri dari misalnya barangnya apa-apa saja gitu ya. Kita bisa lihat nih di menu rincian gitu. Kita bisa daftarkan untuk paket A ini rincian barangnya apa saja seperti itu ya. Nah, sebagai contoh saya akan bikin satu kode barang gitu ya. Misalnya saya bikin ada X001 ya, dan juga nama barangnya contoh kita bikin di sini adalah CRV mobil aki gitu ya. Ini contoh aja. Nah, ini saya bikin kategori sebagai persediaan gitu ya. Dan nanti saya bikin juga berikutnya satu item baru ya. Satu item baru saya tambahkan lagi. Di sini kategorinya adalah jasa ya. Misalnya di sini kita bilang jasa pasang ya. Nah, seperti ini. Nanti sebenarnya kalau untuk harga belinya kita bisa set ya di awal ya. Untuk harga belinya ataupun PPN, kalau dia kena PPN kita bisa set di sini. Ya, ini kita simpan. Nah, untuk menambah stok yang mobil aki tadi, ya, ini saya kasih lihat untuk mobil aki. Nah, ini stoknya masih kosong. Ya, cara nambahin stoknya adalah kita bisa melakukan yang namanya pembelian di Accurate. Nah, untuk pembelian di Accurate ya ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Kita bisa buat yang namanya PO ya. Kita bisa buat yang namanya PO, kita bisa juga bikin yang namanya penerimaan barang gitu ya. Kalau misalnya barang datang diterima oleh bagian gudang, ini bisa diinput sebagai penerimaan barang di Accurate seperti itu. Lalu juga setelah barangnya datang, lalu ada tagihan datang seperti itu ya. Kita bisa input sebagai faktor pembelian di Accurate ya. Nanti di sini akan diakui sebagai hutang ya, hutang kita ke vendor nantinya. Nanti setelah kita melakukan sudah buat yang namanya faktor pembelian, timbul yang namanya hutang, kita bisa bikin yang namanya pembayaran pembelian. Ini untuk membayar hutang kita ke vendor seperti itu. Jadi untuk pembayaran hutangnya nanti masih dalam satu modul yang sama di modul pembelian gitu. Lalu untuk berikutnya dia juga ada namanya retur pembelian. Jadi kalau misalnya barangnya datang nggak cocok dengan yang kita pesan, kita bisa lakukan namanya retur pembelian di sini. Ya. Nah, sebagai contoh ini alurnya tidak mengikat. Artinya kalau misalnya kita bisa bikin pembelian tanpa buat pesanan dulu atau buat yang namanya penerimaan barang dulu, silakan. Accurate fiturnya ataupun alurnya tidak mengikat seperti itu. Jadi sebagai contoh, saya akan bikin satu PO ya, PO ke vendor gitu ya. Sebagai contoh saya ada bikin pemesanan misalnya ke Aditya mobil seperti ini ya. Saya langsung simpan untuk nama vendornya. Ini saya asumsinya ini vendor baru ya. Cuma kalau misalnya vendornya sudah ada,
kita tinggal panggil aja, kita nggak perlu input lagi untuk nama vendor barunya. Nah, saya akan bikin satu pemesanan atau satu order gitu ya. Mobil aki sebanyak 10 ya, sebanyak 10 piece. Ini harganya saya set di PO langsung karena saya tadi nggak set di master barangnya. Ini saya set sebanyak senilai 1.200.000 untuk harga belinya. Seperti ini. Diskon kita juga bisa set ya. Seperti itu ya. Ini saya bikin PO-nya ya, saya bikin PO-nya, saya simpan seperti ini. Lalu setelah saya bikin PO, ketika barangnya nanti datang ada dua opsi. Kita bisa bikin penerimaan barang langsung. Ini asumsinya kalau kita baru terima dokumentasinya berupa surat jalan dari si vendornya. Kita bisa input sebagai penerimaan barang. Tapi kalau misalnya kita terima barang datang beserta dengan langsung tagihannya, kita bisa skip langsung penerimaan barangnya. Kita bisa langsung lompat ke faktur pembelian. Nah, ini asumsinya saya bikin penerimaan barang dulu. Jadi saya tadi bikin nama vendornya Aditya Mobile gitu ya. Ini nomor surat jalannya dari si vendor saya input ya, ESJ misalnya 001. Nah, ini saya ambil referensinya dari PO. Jadi saya nggak ambil lagi nama itemnya ya. Jadi orang gudang tinggal ambil referensinya PO mana yang mau dia terima. Seperti itu. Nah, nanti untuk penerimaan barang ini bisa parsial ataupun bisa secara full seperti itu. Jadi kalau misalnya dia terimanya parsial, misalnya baru terima 9, ya dia input aja 9 seperti ini. Ya. Lalu dia simpan seperti ini. Ya. Jadi nanti bagaimana nanti proses selanjutnya kalau misalnya barangnya yang sisanya datang seperti itu. Nah, kita tinggal buat lagi penerimaan barang baru seperti itu untuk penerimaan yang sisanya. Tapi kalau misalnya kita rasa sebagai pembeli udah cukup 9 aja gitu, yang satunya kita nggak usah dikirim lagi. Nah, kita bisa close PO-nya gitu. Kita bisa close PO-nya, jadi supaya nanti yang sisanya nggak gantung seperti itu ya. Jadi di sini nanti ada fitur close untuk close PO-nya seperti itu ya. Ya, ini nanti ada yang ada tick mark untuk tutup pesanan ya. Untuk tutup pesanan. Jadi nanti PO-nya otomatis tidak akan muncul lagi seperti itu. Nah, setelah kita bikin penerimaan barang gitu ya, efeknya di Accurate adalah stoknya sudah bertambah di gudang kita. Ya, kalau saya cek di mobil aki tadi, kalau saya perbaharui, nah ini stoknya udah bertambah sebanyak 9. Seperti ini. Ya. Nah, di Accurate karena ini software akuntansi gitu ya, ini sudah otomatis menjurnal pada saat kita bikin transaksi penerimaan barang tadi. Jadi kalau misalnya saya bikin si Adiati tadi, saya lihat historinya, ini di Accurate sudah otomatis menjurnal. Jadi kita nggak perlu yang namanya jurnal manual lagi, gitu untuk dari sisi accounting-nya. Jadi accounting fungsinya di sini hanya sebagai checker atau melihat jurnalnya sudah benar atau belum seperti itu. Nah, setelah kita lakukan penerimaan barang tadi, gitu ya. Nah, lalu tagihannya ini kita masukkan di menu faktur pembelian, gitu. Tagihannya kita masukin di sini. Nah, saya ambil si Aditya Mobile gitu ya. Ini nomor tagihannya atau nomor fakturnya dari si vendor ya. Ini misalnya PI strip 001. Nah, kita ambil referensinya dari penerimaan barang tadi yang sebanyak 9 tadi. Ya, ini 9 ya. Ini sudah selesai. Jadi kita tinggal kalau mau dicetak ini bisa dicetak ya, bisa di print out. Atau kalau misalnya ada bukti fakturnya, kita juga bisa attachment seperti email. Gitu, kita bisa lampirkan juga dokumennya. Nah, ini begitu saya simpan, gitu ya, seperti ini. Nah, ini langsung diakui sebagai hutang. Sebagai informasi, kita bisa cek laporan hutangnya. Kita bisa lihat ke laporan piutang di Accurate, ini ada faktur belum lunas. Sorry, ini ke laporan hutang ya. Ke laporan hutang, ke faktur belum lunas. Nanti kita bisa cek di sini. Ini Aditya Mobil ada hutang per tanggal 11 Januari per hari ini senilai 10.800.000 seperti itu. Umurnya masih 0. Nanti di faktur juga kita bisa set nanti untuk terminnya atau syarat pembayarannya juga kita bisa set. Gitu ya. Ini bisa diklik. Nanti kita bisa lihat historinya ya. Bisa langsung ke transaksinya. Nanti kita bisa catat untuk syarat pembayarannya ya.
Mau berapa hari atau berapa lama kita bisa set seperti ini. Nah, setelah timbul yang namanya hutang, gitu ya, setelah timbul namanya hutang, lalu ada dua opsi, kita bisa lakukan pembayaran atau kita bisa yang namanya retur pembelian kalau misalnya barangnya rusak yang saya bilang tadi. Jadi kalau untuk pembayaran ini masih di menu yang sama di modul pembelian ya. Jadi kita tinggal panggil untuk nama si vendornya seperti ini ya. Kita tinggal lihat diisi dulu untuk banknya, kita bayar lewat bank atau lewat kas yang mana. Lalu di sini nanti kita bisa ambil info mana yang mau kita bayarkan seperti itu. Ini pembayarannya bisa full ataupun parsial seperti itu ya. Ini saya asumsinya saya bayar secara full ya melalui Bank BCA seperti ini. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai ya, kalau sudah selesai kita tinggal simpan aja. Nah, nanti efeknya di laporan faktur belum lunas tadi ya, di laporan yang tadi, daftar laporan kita cek di laporan hutang, faktur belum lunas. Nah, nama si vendornya sudah tidak ada lagi. Ya, nama si vendor sudah tidak ada lagi karena dia sudah melakukan pelunasan. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Nanti cara kedua adalah kita bisa masuk ke laporan kas bank. Di sini ada history bank. Ini kita bisa panggil nama banknya tadi itu dia bayar dari Bank BCA ini. Bank BCA ini kita panggil. Nah, ini udah kelihatan nih. Ini ada minus, artinya ada nilai yang keluar senilai 10.800.000 untuk banknya. Seperti itu. Nah, itu kira-kira modul pembelian di Accurate Online seperti itu. Lalu berikutnya, kalau misalnya ada terjadi penjualan gitu ya, ini kita bisa klik lagi di modul penjualan. Ini ada alurnya, kita bisa buat yang namanya penawaran seperti ini ya. Ada penawaran penjualan, kita bisa buat juga namanya pesanan penjualan atau sales order ya untuk mencatat PO yang masuk dari customer. Lalu ada juga namanya surat jalan atau pengiriman pesanan seperti ini. Setelah PO customer kita terima, kita bisa kirim barangnya, kita lampirkan juga surat jalannya. Lalu juga bisa kita catat untuk faktor penjualan ya. Faktor penjualan kita bisa terbitkan invoice dari Accurate seperti itu. Nanti di sini akan timbul yang namanya piutang. Lalu dari piutang ini nanti kita bisa input yang namanya penerimaan penjualan untuk penerimaan dari customer gitu kalau customernya melakukan pembayaran. Lalu ada opsi berikutnya kita juga bisa input yang namanya return penjualan kalau misalnya customernya kembalikan barangnya ke kita dengan alasan tertentu seperti itu. Nah, ini alurnya tidak mengikat, artinya kalau misalnya kita mengikuti dari penawaran, pesanan gitu ya sampai faktur penjualan sampai ke penerimaan silakan aja gitu, tapi sifatnya tidak mengikat untuk alurnya. Jadi sebagai contoh kalau misalnya penawarannya saya skip, saya bikin langsung yang namanya sales order, anggap saya terima satu PO dari pelanggan ya. Misalnya nama customernya si Abadi Phone Center seperti ini. Nah, saya bikin ordernya sebanyak mobil aki ya. Mobil aki saya terima sebanyak 5 piece ya. Ordernya ini harganya saya bikin 1.700.000 ya. Ini diskon dan lain-lain ini kita bisa tampilkan di sini atau kita bisa input ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pesanan belum ada jurnal karena ini sifatnya baru order. Lalu begitu kita simpan ya. Ini saya skip untuk surat jalannya. Jadi saya skip, saya langsung masuk ke faktur penjualan. Jadi saya anggap saya kirim barang beserta dengan tagihannya langsung. Seperti itu. Jadi saya input langsung ke faktur penjualan. Nah, seperti ini ya, faktur penjualan. Nanti saya bisa langsung ambil referensi dari pesanan. Tapi kalau sebelumnya udah ada surat jalan ya kita ambil dari pengiriman ya. Karena pengirimannya kita skip, tadi kita bisa langsung input dari pesanan. Nah, seperti ini sebanyak 5 ya dengan harga 1.700.000 ya. 1.700.000 ini kita bisa cetak untuk fakturnya atau kita bisa langsung simpan atau kita bisa attachment kalau misalnya ada lampiran dokumen yang perlu kita simpan di sistem seperti itu. Nah, begitu kita simpan, nah begitu kita simpan seperti ini,
ya. Begitu kita simpan, nanti efeknya di Accurate kita bisa lihat di jurnal ya, di jurnalnya ini ada jurnal, ada piutang usaha, kita udah mengakui namanya penjualan ya 8.500.000. Nah, di sini ada modalnya nih. Modalnya yang ikut di jurnal dan dia masuk sebagai beban pokok atau HPP kita bilang. Nah, persediaannya otomatis juga berkurang senilai 6 juta. Seperti itu. Nah, bagaimana di stoknya? Nah, di stoknya kita bisa lihat di persediaan lagi ke barang dan jasa, kita bisa perbaharui ya. Nah, di sini akan kelihatan eh, sorry, ini saya bikin di tanggal 14 dulu karena tadi infonya saya majukan ya. Ya, nah kita bisa lihat di saldonya di bagian mutasi ya. Di tanggal 14, nah, kita bisa lihat di sini ada kelihatan ada penerimaan barang dengan masuk 9, nanti ada kelihatan ada faktor penjualan ini keluar 5 gitu. Nanti di stoknya akan kelihatan sudah otomatis sudah berkurang di accurate-nya. Nanti kita bisa lihat ada saldo akhirnya ada sebanyak 4 seperti itu. Nah, ketika kita bikin seperti ini, dia juga timbul yang namanya piutang. Jadi kalau misalnya kita lihat ke daftar laporan gitu ya, kita buka sebaliknya tadi kita buka laporan utang, di sini pun ada laporan piutang. Ya, kita lihat di faktur belum lunas, kita buka tadi pertanggal 14 karena tadi invoice saya agak mundurkan dikit ya. Ini udah kelihatan ya, ada tanggal 13 Januari ini ada piutang senilai 8.500.000 ya. Nanti terminnya pun kita bisa catat di invoice-nya ya. Jadi nanti di invoice-nya kita kalau misalnya mau tambahkan seperti informasi kayak terminnya atau syarat pembayarannya, kita bisa set di sini. Seperti itu. Ya. Nah, lalu berikutnya setelah kita bikin yang namanya piutang, kita juga bisa input yang namanya pembayaran ataupun pelunasan dari pelanggan. Jadi penerimaannya ini nanti seperti ini. Kita bisa panggil si nama pelanggannya, ya. Nanti kita bayar lewat Bank BCA seperti itu ya. Kita terima dananya lewat Bank BCA, lalu kita bisa ambil invoice-nya, invoice mana yang mau dilunasin. Jadi untuk invoice ini nanti bisa kita tick mark semua, atau kalau misalnya kita mau filter cuma satu invoice saja yang dilunasin, nah kita bisa pilih lanjut seperti ini. Ya, nanti otomatis begitu kita udah bikin seperti ini penerimanya bisa partial ataupun bisa secara full penerimaan seperti itu ya. Jadi kita simpan. Oh, kita bikin agak maju ya karena invoice nanti agak mundur. Kita simpan. Nah, lalu berikutnya nanti kita bisa lihat juga di buku besarnya, sorry, di modul kas dan bank, di story bank. Nanti kita bisa cek di tanggal 14 ya. Nah, kita ada penerimaan nih senilai 8.500.000. Tadi di awal kita ada pengeluaran untuk utang, sekarang kita ada penerimaan senilai 8.500.000 seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk transaksi persediaan, pembelian, dan penjualan di Accurate Online. Nanti bagaimana untuk mencatat biaya-biaya operasional seperti kayak misalnya biaya listrik, gitu ya, biaya misalnya biaya angkut supir, di luar dari biaya pembelian atau penjualan tadi. Nah, di Accurate ada modul untuk kas dan bank seperti ini. Kas dan bank seperti ini, di sini ada menu untuk pembayaran dan juga penerimaan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ada transaksi pembayaran atau penerimaan di luar dari hutang dan piutang, kita bisa dari sini. Nah, jadi caranya kalau misalnya kita input pembayaran, anggap misalnya di hari ini kita ada pengeluaran kecil untuk bayar yang namanya beban misalnya ada beban konsumsi ya, kita bikin misalnya senilai 700.000 seperti ini ya. Dan nanti dari beban konsumsi tadi kita ada tambahan biaya lagi, misalnya kita mau catat misalnya untuk bayar listrik seperti ini ya, beban listrik dan air kita bikin misalnya nilainya 1.300.000 seperti ini dan kita tinggal lanjutkan ya.
Nanti kira-kira seperti ini nanti untuk mencatat biaya-biaya di Accurate. Nah, begitu kita simpan, ya, ini kita simpan. Nah, di Accurate kita sudah bisa dapat laporan keuangan seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari daftar laporan, ya. Di sini ada tadi saya ada buka laporan hutang, piutang, nanti juga ada modul penjualan dan pembelian gitu ya. Kalau piutang tadi cuma berisi informasi kayak nama customer ataupun nama vendornya beserta dengan nilainya. Di laporan penjualan kita bisa lihat lebih ke arah detailnya sampai ke rincian barangnya kita bisa lihat. Nah, di laporan keuangan gitu ya, kita bisa lihat di laporan laba rugi. Tadi saya filter sampai per tanggal 14 ya. Saya ambil dari tanggal 11 seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat nih di laporan laba rugi dari tanggal 11 sampai 14 kita ada terima penjualan sebanyak 8.500.000, kita ada beban pokok penjualan senilai 6 juta. Seperti ini. Ya. Dan kita bisa lihat tadi untuk biaya-biayanya ya. Biaya yang tadi, yang pembayaran tadi. Ini maaf saya agak majukan dulu tanggalnya di tanggal 11. Nah, daftar laporan, ini saya refresh dulu. Nah, ini udah kelihatan bahwa si beban listrik dan air dan konsumsi udah masuk ya. Jadi nanti udah kelihatan kita udah dapat laba ruginya senilai, kita masih profit senilai 500.000. Ya, seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan neracanya pun sama. Jadi nanti ini neraca kita bisa filter, mau lihat neraca per kapan, ini kita bisa atur di accurate-nya. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira demikian demo singkat mengenai Accurate Online gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa langsung hubungi ke nomor saya atau bisa langsung komen di bawah. Terima kasih.